Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Rahma, selaku moderator pada siang hari ini. Dalam rangka lanjutan webinar World Cancer Day tahun 2024 dengan judul Interprofessional Collaboration in Chemotherapy to Reach Patients Goal. Nanti dalam sesi ini ada dibagi menjadi 2 narasumber oleh apoteker Ayu Hasti, juga ada apoteker Dea Ramadhani. Untuk tiap sesi nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun Q&A yang sudah tersedia dari Zoom ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh narasumber kami yang pertama, apoteker Dea Ramadhani Sukma. Kepada Dea Ramadhani Sukma, saya persilakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu nih atau mau di CV dulu ya, dokter? Ya. Untuk CV dari apoteker Dea Ramadhani berikut ya. Dengan nama apoteker Dea Ramadhani Sukma Espan. Menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Kemudian lanjut profesi apoteker juga di Universitas Airlangga. Pengalaman profesi sempat bekerja di Rumah Sakit Harapan Keluarga Cikarang sebagai bagian purchasing. Selanjutnya dari Oktober 2017 sampai dengan saat ini bertugas sebagai apoteker farmasi klinik di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Terutama Mbak Dea ini bekerja di farmasi klinik pediatrik. Kemudian untuk dari riwayat pelatihannya terlampir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Dea Ramadhani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Dea Ramadhani Sukma dan saya akan membawakan materi. Sebenarnya sih bukan materi tapi lebih ke sharing-sharing terkait dengan peran farmasi klinis dalam asuhan kefarmasian pasien yang mendapatkan kemoterapi. Untuk outline materi di sini ada yang pertama adalah terkait dengan asuhan farmasian, dilanjutkan dengan peran farmasi klinik, selanjutnya adalah alur kemoterapi di RSCM secara singkat dan juga ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang pertama terkait dengan pelayanan kefarmasian, jadi asuhan farmasian atau pharmaceutical care adalah tanggung jawab dari penggunaan terapi obat dengan tujuan untuk mencapai outcome dan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menurut Prof. Dinda Steren. Jadi di sini apoteker memiliki tanggung jawab secara langsung, secara direct kepada pasien, dan juga pengobatan pasien itu ada nilainya, dapat tujuannya jelas, juga dapat dinilai. Kemudian outcome-nya tidak hanya untuk mencapai kesembuhan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Terutama kita ketahui pasien kemoterapi ini sepanjang perjalanan terapinya maka akan mengalami banyak gangguan seperti misalkan adanya kerotokan dari rambutnya atau misalkan kulitnya kering akibat penggunaan kemoterapi, adanya diare dan efek samping obat yang lainnya dari penggunaan kemoterapi. Selanjutnya, pharmaceutical care pada pasien kemoterapi di sini mempunyai tujuan yaitu meningkatkan keamanan obat atau patient safety dan juga untuk mencapai outcome terapi, dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Untuk mencapai ini semua, maka diperlukanlah suatu kolaborasi interprofesional yang melibatkan dengan tenaga kesehatan lain, dan ini materi ini akan lebih lanjut lebih dalam akan dibahas oleh pematerian selanjutnya oleh Mbak Ayu. Selanjutnya, peran farmasi klinik. Jadi di RSCM ini saya sebagai farmasi klinik dari tahun 2017 sudah memegang pasien pediatri
Jadi di sini untuk tugas-tugas dari farmasi klinik di rumah sakit yaitu yang sesuai dengan Permenkes nomor 58 tahun 2014. Yang pertama adalah terkait pengkajian dan pelayanan resep, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran RPO atau riwayat penggunaan obat, selanjutnya rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, dan juga konseling baik untuk pasien dirawat jalan ataupun pasien rawat inap yang akan pulang. Kemudian visite, baik visite mandiri ataupun visite dengan tenaga kesehatan lain. Kemudian PTO atau pemantauan terapi obat, dan juga meso atau monitoring efek samping obat. Kemudian adanya evaluasi penggunaan obat, display kesediaan steril, dan juga PKOD atau pemantauan kadar obat dalam darah. Tapi di sini saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya hanya membahas terkait kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Untuk yang pertama, verifikasi resep atau pengkajian dari resep. Yang harus diperhatikan adalah 3 aspek. Yang pertama adalah administratif, yang kedua adalah farmaseutik, dan juga aspek klinis. Perlu diperhatikan untuk pasien kemoterapi ini terkait dengan dosis maksimal, karena pasien anak itu perlu dosisnya itu tergantung dengan berat badannya untuk obat kemoterapi, ataupun dengan usia, ataupun juga dengan luas permukaan tubuhnya. Dan juga contohnya dosis maksimal ini adalah vincristine, yaitu 2 mg per dosis. Jadi kalau misalkan pasien anaknya itu BB-nya besar dan LPB-nya besar, maka jika dihitung dosisnya lebih dari 2 mg, maka tidak bisa melebihi 2 mg tersebut, karena itu adalah dosis maksimalnya. Dan juga dosis kumulatif ini terkait dengan obat, contohnya adalah doxorubicin, yaitu 500 mg per meter square seumur hidup. Selanjutnya juga diperhatikan adalah berat badan ideal pasien, karena banyak kasus yang saya temui pasien-pasien kemoterapi ini dengan pasien kanker ini memiliki juga masalah lain, yaitu adanya kekurangan gizi buruk ya. Jadi beberapa dosis obat itu harus di-adjust dosisnya seperti itu. Dan juga untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati, maka perlu dinilai apakah perlu adjustment dosis. Dan juga karena pasien yang saya layani di RSCM ini terutama adalah pasien-pasien dengan jaminan JKN, jadi harus memperhatikan restriksi Fornas, baik itu restriksi diagnosa, restriksi jumlah, restriksi penunjang, misalkan penunjangnya harus menunjukkan BMPK atau PAK atau hasil misalkan BCR ABL dan lain-lain seperti itu. Contoh resep dari kemoterapi ini yang di RSCM ini sudah menggunakan EHR atau Electronic Health Record, jadi resepnya sudah menggunakan online. Di sini terlihat dari ada tanggal pembuatan resepnya dan nomor resepnya, dokter yang meresepkan, dan juga nama pasien, ini saya blur ya. Dan juga ada jaminan pasiennya, baik itu jaminan umum terlihat di sini, dan juga dari asal resep tersebut, apakah pasien dari rawat inap atau pasien dari poli di rawat jalan. Contohnya aja di sini adalah vinblastine, maka di sini juga sudah dilengkapi dengan restriksi Fornas yang sudah terlampir, maka dari farmasi memudahkan sekali untuk apoteker di RSCM dalam memverifikasi resep karena sudah dilengkapi. Baik itu restriksi diagnosa seperti yang etoposide ini hanya untuk kanker testis, small cell lung cancer dan lain-lain. Juga ini ada restriksi dosis seperti yang di vinblastine 6 mg per meter square. Dan juga ini salah satu contoh resep yang lainnya, ada Aurometexan, Holoxan dan lain-lain. Kemudian jika resep ini di resep ini ada tombol verifikasi yang jika diklik maka akan muncul 3 aspek yang harus kita nilai tadi yang sudah saya dijelaskan di slide sebelumnya. Ada aspek administratif terkait dengan apakah resep lengkap dan jika pasiennya sesuai. Untuk aspek farmaseutiknya terkait dengan obatnya apakah tepat, untuk klinisnya terkait dengan dosis. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka apoteker harus melakukan konfirmasi resep kepada dokter yang meresepkan dan kemudian menuliskan hasil verifikasi di kolom catatannya. Itu mengulang sekilas saja bahwa untuk berdasarkan luas permukaan tubuh seperti kita ketahui, ini rumusnya adalah tinggi dalam sentimeter dikalikan berat badan dalam kilo dibagi 3.600, kemudian diakarin baru dapat BSA atau body surface area. Kemudian akan dikalikan sesuai dengan protokolnya, misalkan daunorubicin 50 mg per meter square per hari, maka ntar ada perhitungannya. Di sini juga ada pemberiannya tanggal berapa. Itu contoh dari protokol AML yang digunakan di pasien pediatri yang ada di RSCM. Selain LPB juga kita menggunakan usia, contohnya adalah ada pemberian MTX pada usia 2 tahun. Ini adalah 10 mg untuk obat kemoterapi, contohnya adalah pada protokol neuroblastoma, yaitu dengan carboplatinnya 6,6 mg per kilogram per hari. Itu saja. Selanjutnya terkait dengan riwayat penelusuran obat atau RPO.
maka dapat dicari melalui medication history taking atau melakukan wawancara secara langsung kepada pasien, dan juga kita bisa melihat dari medical record atau riwayat medis pasien menggunakan ini, ada interaksi obat atau tidak, dan juga terkait dengan kepatuhan pasien dan juga pemahaman pasien, karena terutama ini obat-obat kemoterapi ini kan perlu perhatian khusus ya, baik itu apakah obatnya, misalkan obat kemoterapi ini ya misalkan harusnya tidak bulat, apakah pasien orang tua itu menggerus obatnya atau seperti apa, itu harus kita nilai di saat kita melakukan wawancara atau medication history taking kepada pasien. Dan juga kita juga menanyakan terkait dengan alergi dan juga efek samping obat yang pernah dialami pasien. Selanjutnya terkait dengan pemberian informasi obat atau PIO, di sini farmasi ini suka mendapatkan pertanyaan dari tenaga kesehatan ataupun dari pasien terkait dengan informasi obat-obatan. Jadi tujuan dari PIO ini adalah untuk yang pertama menyediakan informasi mengenai obat, baik kepada pasien secara langsung ataupun tenaga kesehatan lain, dan juga terkait dengan pembuat kebijakan dalam pembuatan formularium rumah sakit misalnya, dan juga terkait dengan terutama pada TFT atau tim farmasi dan terapi, dan juga untuk menunjang penggunaan obat-obatan yang rasional. Selanjutnya untuk di RSCM sendiri kita menggunakan berbagai sumber, yaitu adanya leksikon dan juga adanya stabilis untuk mengetahui tentang stabilitas obat ataupun ketercampuran obat-obatan dan juga ketercampuran obat satu sama lain. Selain itu juga di farmasi ini kita melakukan kegiatan PIO, yaitu dengan pembuatan buku panduan berupa ini salah satu contohnya adalah panduan stabilitas dan inkompatibilitas obat suntik. Selanjutnya adanya poster terkait dengan efek samping yang sering dialami oleh pasien kemoterapi, dan juga adanya leaflet terkait dengan obat-obatan kemoterapi oral. Jadi ada selain PIO aktif juga ada PIO pasif. Terkait dengan konseling obat, di sini tujuannya adalah yang pertama untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, meningkatkan pasien safety, dan juga tentunya kepatuhan pasien, karena beberapa obat-obatan itu ada yang harus minum tiap hari, sehingga harus diperhatikan pasien itu patuh gitu ya. Dari farmasi juga kita harus memberikan jadwal pemberian obat untuk meningkatkan kepatuhan pasien tersebut. Selain itu juga dapat meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Konseling sendiri dilakukan di pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Terkait dengan obat-obatan apa saja sih yang harus disampaikan saat melakukan konseling? Salah satunya adalah nama obat tentu saja dan juga indikasinya, juga terkait dengan dosisnya, dan apakah ada interaksi obat, karena beberapa obat kemoterapi contohnya pada pasien leukemia ini yang menggunakan obat mercaptopurine, MTX, dan juga cotrimoxazole kan ada interaksinya, jadi harus diatur untuk cara pemberian obatnya, diberikan jadwal kepada orang tua pasiennya. Dan juga terkait cara-cara penyimpanan obat, karena beberapa obat itu ada yang stabil jika disimpan di kulkas, dan juga contohnya adalah beberapa obat antibiotik yang sirup misalkan yang hanya boleh disimpan di kulkas, dan juga contohnya menggunakan ethopoxid yang diminum itu tidak boleh disimpan di kulkas, jadi harus disimpan di suhu ruang. Dan juga terkait dengan efek samping, karena obat kemoterapi ini merupakan obat-obatan yang rentan terjadinya resiko efek samping, jadi harus diketahui oleh orang tua pasien sehingga saat terjadinya efek samping orang tua pasien tidak panik dan tahu cara mengatasinya, seperti itu. Untuk pemantauan terapi obat ini biasanya dilakukan untuk pada pasien dirawat inap. Jadi dimulai dengan dikaji pengkajian terkait dengan pemilihan obat yang didapatkan pasien, terkait dengan dosis, terutama pasien anak kan dosisnya sesuai dengan berat badan untuk obat-obatan ya. Selanjutnya respon terapi, apakah pasien itu merespon dengan obat tersebut, dan juga cara pemberiannya. Bila ditemukan masalah, maka dari farmasi memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat pasien terkait dengan penyelesaian masalah yang terjadi, dan selanjutnya dilakukan pemantauan. Dalam kegiatan PTO ini juga kita melakukan dokumentasi, yaitu dengan menulis CPT di rekam medis pasien, seperti itu. Jadi tahapan PTO-nya ini dimulai dengan pengumpulan data pasien, kemudian ditemukanlah jika ada masalah obat, diidentifikasi, kemudian rekomendasi penyelesaiannya, dan juga dimonitoring dan tindak lanjutnya. Contohnya rekomendasi yang biasanya diberikan terkait dengan ubah terapi, misalkan dosisnya terlalu besar, dan juga terkait edukasi, misalkan ditemukan bahwa pasien tidak patuh dalam penggunaan obat, atau misalkan terjadi efek samping, seperti itu. Selanjutnya monitoring efek samping obat.
Jadi tujuannya ini adalah untuk mendeteksi dini, sedini mungkin, terutama untuk obat-obatan dengan efek samping yang berat dan juga jarang terjadi. Selanjutnya untuk meminimalkan dan juga untuk mencegahnya ROTD atau risiko obat tidak diinginkan, dan juga untuk mendeteksi apakah obat-obatan yang memiliki risiko tinggi efek samping. Selanjutnya evaluasi laporan ESO, dokumentasi, dan juga melaporkan efek samping obat ini ke Badan POM. Instansi farmasi terkait dengan efek samping obat kemoterapi. Jadi di sini itu tujuannya adalah untuk mengedukasi terutama orang tua pasien yang anak-anaknya diberikan obat kemoterapi. Di sini ada beberapa gejala yang sering terjadi pada pasca pemberian kemo seperti mual muntah, diare, alergi, dan lain-lain. Kemudian jika pasien tersebut mengalami efek samping, maka orang tua bisa secara aktif melaporkan efek samping melalui scan barcode yang ada di poster atau juga mengakses secara langsung. Nanti jika sudah di-scan, maka akan terhubung dengan suatu aplikasi yang bernama Form e-Kemo, di sini elektronik checklist efek samping kemoterapi. Nanti bisa diisi oleh orang tua tersebut terkait obat-obatan yang digunakan, efek samping yang terjadi, derajatnya seperti apa, apakah ringan, sedang, dan berat, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian dari laporan yang diterima ini akan dilaporkan oleh farmasi secara aktif setiap bulannya melalui MSO, melalui web yang MSO dari BPOM. Kemudian untuk yang selanjutnya ini secara umum aja, secara singkat terkait dengan alur pelayanan kemoterapi. Jadi dimulai pasien itu datang ke polihemato-onkologi dirawat jalan, kemudian dokter akan meresepkan obat kemoterapi sesuai dengan protokol yang diterima pasien, dan akan melakukan order pemeriksaan lab bila diperlukan sih. Jadi tidak semua pasien itu di order lab. Selanjutnya resep masuk ini akan diperiksa oleh apoteker terkait dengan instruksi yang dijelaskan sebelumnya, administratif, farmaseutik, dan juga klinis. Jika sudah aman, maka dilakukan penjadwalan oleh case manager terkait dengan ketersediaan bed yang ada di ruang rawat inap bila pasien rawat inap ataupun ketersediaan obat dan pertimbangan yang lainnya. Maka jika pasiennya ini obatnya hanya bolus misalkan, maka hanya diberikan di rawat jalan, tidak perlu rawat inap. Tapi jika pasien yang membutuhkan kemoterapi yang berhari-hari tergantung dengan protokol yang diterima, maka pasien harus rawat inap. Seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulannya, bahwa untuk mencapai outcome terapi dan pasien safety diperlukan yang pertama pelayanan asuhan kefarmasian yang komprehensif, dan juga tentunya kolaborasi interprofesional dengan dan kesehatan lainnya sangat penting ya, yang selanjutnya akan disampaikan di materi yang kedua. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Apoteker Dea Ramadhani atas pemaparannya. Dari pemaparan barusan, bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai outcome terapi ataupun patient safety serta meningkatkan kualitas hidup pasien, maka diperlukan juga itu asuhan kefarmasian yang komprehensif seperti yang disampaikan oleh saudari Apoteker Dea barusan. Nah, untuk selanjutnya, apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A atau mungkin boleh raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Saya sedikit meluruskan juga terkait dengan PMK yang disampaikan oleh saudari Dea. Untuk PMK-nya mohon maaf tadi yang dimaksud itu nomor 72 tahun 2016 ya. Untuk terkait dengan pelayanan farmasi, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu untuk bagian dari farmasi klinis ada 11 yang tadi sudah dipaparkan oleh Dea Ramadhani. Kalau untuk pertanyaan belum ada, mungkin kita bisa langsung ke next session dengan Apoteker Ayu Hasti yang akan lebih menjelaskan tentang interprofessional collaboration in chemotherapy to reach patients' goals. Untuk Apoteker Ayu Hasti ini saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Apoteker Ayu Hasti ini lahir di Jakarta tanggal 13 Maret sebentar.
Ya, nggak ada. Ya, udah. Ya, ini untuk CV dari Ibu Apoteker Ayu Hasti. Beliau lulus tahun 2001 dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dan melanjutkan pendidikan profesi apoteker juga di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Untuk riwayat pekerjaan, beliau ini sudah malang melintang di farmasi RSCM, terutama untuk bagian kemoterapi. Beliau adalah jagonya. Ini dari tahun 2008 sampai 2014 beliau pernah bertindak sebagai apoteker farmasi klinik di unit penyakit dalam, HCU, dan geriatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, beliau itu sebagai penanggung jawab pelayanan pencampuran obat sitostatika RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau juga aktif sebagai tim pengajar pelatihan aseptic dispensing di RSCM yang sudah terakreditasi PPSDM, kemudian juga pembimbing peserta magang dari beberapa rumah sakit untuk pelayanan aseptic dispensing, juga tim pengampuan jejaring layanan prioritas kanker. Untuk pelatihan yang pernah diikuti pun sudah banyak karena beliau sudah malang melintang di dunia situs ini. Jadi untuk lebih jelasnya selanjutnya terkait materinya langsung saja akan disampaikan oleh Apoteker Ayu Hasti. Kepada beliau saya persilahkan. Screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya yang disempatkan untuk mengikuti acara webinar dalam rangka acara World Cancer Day tahun 2024 ini. Ya, walaupun acaranya tanggal 22 tidak menutup semangat 22 Februari itu tetap ada semangat melayani pasien khususnya ya pasien dengan kemoterapi. Jadi kalau WCD sendiri jatuhnya itu di tanggal 4 Februari, setiap 4 Februari dan setiap tahunnya itu temanya biasanya membawa tema yang berbeda. Nah, untuk tahun ini temanya itu close the care gap, jadi mengurangi batasan-batasan di setiap interprofesional demi pelayanan kemoterapi pasien. Oleh karena itu, tema saya pada WCD kali ini semoga bisa membawa manfaat dalam pelayanan kemoterapi di rumah sakit teman-teman semuanya. Jadi tema saya kali ini terkait dengan interprofessional collaboration in chemotherapy to reach patient goal. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, latar belakangnya. Jadi kalau pemberian kemoterapi di rumah sakit itu merupakan pengobatan dalam jangka waktu lama, berkelanjutan, sudah ditentukan jenis obatnya, waktunya, kemudian dan lama pemberiannya. Durasinya itu lumayan lama, bisa mulai dari 1 minggu sampai dengan 6 bulan ya satu siklusnya itu. Makanya harus tetap terpantau dan seamless dari seri pertama ke seri selanjutnya. Kemudian jumlah produksi sediaan kemoterapi itu yang semakin meningkat setiap tahunnya. Saya didapatkan dari data laporan produksi sitostatika di tahun 2021, 2022, 2023 kurang lebih meningkat setiap tahunnya kurang lebih hampir 2.000 sampai 3.000 sediaan. Ya. Yang ketiga, latar belakangnya kenapa kita harus berkolaborasi, yaitu kita ketahui ketersediaan fasilitas dan obat-obatan yang terbatas. Terkadang jumlah pasien dan jumlah obatnya dengan jumlah pasien yang ada untuk dilayani itu belum memenuhi, jadi harus tetap terpantau seperti itu. Kadang jumlah pasien meningkat, bednya belum ada, jadi harus menunggu tetap waiting list-nya. Seperti itu. Ya. Berikut di RSCM sendiri jumlah sediaan jadi yang kami produksi dari tahun 2021 kurang lebih 36.498 sediaan jadi. Di tahun 2022 mengalami peningkatan kurang lebih 3.500 sediaan sampai 40.549 sediaan jadi. Dan di tahun 2023 baru selesai saja laporan kemarin, saya rekap,
mengalami peningkatan 3.500 sediaan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sampai 44.394 kolf sediaan jadi yang kita siapkan buat pasien RSCM. Seperti itu. Oke, manfaatnya kolaborasi sendiri itu apa sih? Dengan bertambahnya jumlah pasien, dengan bertambahnya jumlah permintaan yang cukup meningkat, diharapkan dengan kita berkolaborasi dengan perawat, dengan dokter, dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien. Itu yang pertama pasti. Yang kedua bisa mengurangi resiko kesalahan medis. Kesalahan medis di sini itu bisa mengurangi dari delay treatment, obat yang salah, seperti itu dengan jadwal yang tidak sesuai dengan waktunya. Walaupun terkadang pun tidak tepat, tapi meminimalisir dari setiap seri yang harus kita kerjakan. Oke. Yang kemudian bisa meningkatkan efisiensi perawatan dan meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Ya kalau misalkan pasien, insya Allah sih kalau pasien setiap serinya itu dilayani sesuai jadwal, pasien biasanya merasa puas dan senang. Dokter juga senang. Gitu. Ya. Nah, definisi kolaborasi sendiri yaitu kolaborasi interprofesional adalah kerjasama di setiap antar profesional kesehatan yang berbeda ya, dengan tujuan memberikan perawatan yang aman, efektif, efisien, dan berkualitas. Jadi dari perawat, farmasi, dokter, tujuannya sama, yaitu memberikan perawatan yang aman buat pasien. Kemudian kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kemoterapi ini melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, dan profesional kesehatan lainnya. Jadi kalau udah kita bicara kemoterapi itu tidak bisa berbicara hanya satu sisi, tapi mulai dari persiapan obatnya sampai dengan distribusi, sampai dengan pembersihan dan limbah kemoterapi itu sendiri. Ya, berikut ruang lingkup kolaborasi yang ada di RSCM yang saya kerjakan setiap harinya ya. Di mana dokter itu dalam fungsi dan tugasnya itu dia biasanya menentukan diagnosa, kemudian menentukan regimen pemberian kemoterapi. Jadi dalam setiap pemberian persiapan obatnya pun dokter kalau di RSCM dia mempertimbangkan formularium nasional yang sudah ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga mempertimbangkan formularium dari rumah sakit. Kemudian dokter juga bertugas membuat permintaan pencampuran obat. Setelah dari dokter, fungsi lari ke farmasi. Di mana farmasi pun seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh apoteker dia, di mana farmasi melakukan pengkajian obat, kemudian melakukan penyiapan obat sesuai resep, melakukan penyiapan obat sampai dengan distribusi obat sitostatik ke ruangan. Kemudian sampai di farmasi dispensing, nah sisi perawatnya yang bagian proses administrasi. Ya, di mana perawat kami selalu juga berkoordinasi terkait dengan perawat. Perawat nanti akan melakukan pengecekan 10 benar terhadap obat yang diantarkan dari farmasi. Setelah dia dapat sediaan jadi, diserah terima ke perawat, kemudian mereka akan mengecek 7 benar obatnya, pasiennya, seperti itu, dosisnya, jumlahnya, ya mengikuti prosedur dari perawat itu sendiri. Yang kedua, dia akan melakukan pemberian obat sesuai instruksi dokter. Kalau kemoterapi sendiri kan ada langkah-langkahnya, protokol kemoterapinya. Jadi mengikuti yang pertama itu obatnya apa dulu, yang kedua apa, yang ketiga apa. Mereka sudah ada pakemnya per pasien dan per regimennya. Kemudian melakukan monitoring pasien pada saat pemberian obat kemo. Biasanya juga perawat nggak luput dari mengawasi mulai dari pasien itu diberikan obat kemo sampai selesai. Apakah ada gejala-gejala alergi ataukah ada gejala yang timbul yang harus ditangani dengan segera. Seperti sesak napas juga biasanya langsung apakah itu di stop, jadi benar-benar nggak bisa lepas dari pengawasan. Kemudian melakukan pencatatan pemberian obat ya. Sekarang semua dari segi setiap profesi pasti punya catatan dokumentasi pekerjaannya masing-masing. Begitu juga dengan perawat, dia pasti akan apa saja sih obat yang sudah diberikan oleh perawat, seperti itu. Seru sih ya. Nah, ini ruang lingkup pencampuran obat ya. Dokter kurang lebih alurnya seperti ini. Dokter melakukan persiapan permintaan nanti oleh kolaborasi kami berupa nanti ada case manager yang mengatur jadwal pasien disesuaikan dengan bed yang ada, kemudian disesuaikan dengan jumlah obat yang ada, baru lahir jadwal dari si kemoterapi.
Pada hari hanya misalkan farmasi akan melakukan pengajian dan penyiapan obat suntik, nanti dilakukan dispensing dan perawat nanti akan memberikan obat ke pasien. Untuk distribusi obat kemoterapi sendiri di RSCM melayani beberapa unit. Kami sendiri melayani rawat inap kencana ya. Beberapa unit kami belum tersentralisasi, jadi masih di setiap gedung ada khusus pelayanan kemoterapinya. Cukup banyak sekali. Jadi dari satu tempat kita gimana caranya harus tetap terpantau di setiap seluruh pojok pelayanan kemoterapi, mulai dari jadwal sampai ketersediaan obat-obatnya. Rawat inap dan rawat jalan RSCM Kencana, kemudian juga dari Kirana, kemudian rawat inap gedung A dan rawat jalan di ruang tindakan kemoterapi itu sendiri, dan otomatis kami pun juga melayani untuk kemoterapi untuk kebidanan dan anak-anak. Membangun kolaborasi dalam pelayanan kemoterapi di RSCM itu gimana sih sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi walaupun kami di setiap unit itu belum ada, tapi dengan ada 3 tempat kami bisa memantau di setiap ruang pelayanan tindakan kemoterapi itu sendiri. Gimana sih Bu cara koordinasinya? Yang pertama biasanya kami punya grup WhatsApp untuk koordinasi setiap harinya. Jadi pastikan semua tim dapat berkoordinasi untuk mendiskusikan jadwal pelayanan dan persiapan kemoterapi setiap harinya. Jadi RSM sendiri karena tempat pelayanan banyak pun kami pun punya grup yang ada beberapa sesuai dengan tempat pelayanan yang ada. Itu ada perawatnya, ada dokternya, ada farmasinya juga gitu. Jadi ketika ada masalah sama case manager juga, administrasinya juga ada di situ yang mau tuh. Jadi benar-benar itu satu grup itu untuk satu tim pelayanan kemoterapi sendiri. Yang kedua, pastikan semua tim terlibat dalam setiap tahap. Jadi perharinya Bu, kami koordinasi dari case manager kami, misalkan memberikan jadwal dari tim administrasinya. Bu, ini besok jadwalnya. Kemudian nanti dari tim perawatnya, dari tim ruangannya akan mengecek ketersediaan untuk bednya ini udah ada atau belum. Setelah oke, nanti baru dari farmasi, sisinya dari sisi ketersediaan obat, apakah obat itu sudah tersedia atau belum. Nanti kemudian lagi dari setiap administrasi apakah itu sampai dengan penagihan obatnya. Terkadang pun kalau misalkan pasien ini udah bayar belum benar-benar dipantau mulai dari A sampai Z sampai penagihannya itu udah pasien keluar udah selesai semuanya tahapannya kayak gitu. Kemudian apalagi sih yang harus kita libatkan? Kita harus saling mengenal ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya harus mengenal anggota timnya. Jadi kita kenal sama orang bagian administrasi, perawat, dokter semua. Jadi kalau onkologi itu ya jadi kenal semuanya seperti itu setiap timnya. Ya karena harus terlibat ya. Jadi yang mau perawat satu ruangannya bisa kenal semuanya kayak gitu. Kemudian komunikasi itu harus terjalin dengan baik dan rutin dilakukan. Komunikasi tiap hari Bu. Jadi isinya mungkin kalau WhatsApp kita isinya jadwal kemo ya, keluhannya apa gitu. Pasien kemo nih obatnya besok apa ada atau enggak, dan masalah itu kita pecahkan setiap harinya supaya besok tuh udah disiapin di H-1 ini kayak gitu. Jadi ini besok tuh mau kayak gimana kondisinya pasien itu seperti apa udah kebayang dari H-1 sepertinya. Wah, besok nih bakal padat nih kayak gitu. Berarti udah persiapan kita bisa cicil pekerjaan itu di H-1 gitu. Saling percaya, mendukung dan menghormati. Itu penting banget dalam suatu membina kolaborasi ya, percaya, mendukung dan bahkan ya kalau misalkan kami pun ada kesulitan, Bu, kita obatnya misalkan belum sampai, nanti perawatnya, oh iya nanti coba ya yang karena mereka yang berhadapan dengan pasien, nanti perawatnya akan, oh iya Bu, yang menjelaskan ke pasien. Alhamdulillah sih sejauh ini kami sangat percaya kepada perawat, saling mendukung lah pokoknya. Ya perawatnya misalkan ada terjadi ini, farmasi pun ada masalah terkait dengan sediaan jadinya, misalnya ada yang bocor, mereka pun akan lapor ke kita. Dan ya sejauh ini cukup berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala, itu penting banget tuh, evaluasi dari setiap minggunya, kadang setiap bulan, kadang pun kalau misalkan kami misalkan di farmasi dievaluasi ini informasinya terlalu lama katanya dalam pemberian informasi ketersediaan obat nih, nanti jadi perbaikan buat farmasi kayak gitu, nanti kedepannya kami perbaiki seperti, jadi saling saling mengingatkan ini yang perlu diperbaiki apa. Berperawat juga pun gitu, kami mengingatkan, Bu ini tolong Bu jangan mendadak kalau ngasih informasi, misalkan hari ini
jam 5 sore ini mau ngasih tahu nih mau kemo, ternyata besok pagi harus sedia itu. Bu, tolong Bu kalau bisa jangan buru-buru, kan kami juga butuh waktu untuk menyiapkan obatnya seperti itu. Menghargai setiap pendapat kontribusi semua tim, ya alhamdulillah sih ya itu tetap etika kesopanan walaupun dekat. Kalau yang di grup itu ada yang lebih senior ya, sopan santun tetap dijaga. Kemudian ya lakukan komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif? Kembali lagi, komunikasi efektif adalah siapa pemberi, penerima dan penerima berita itu harus sama-sama saling mengerti. Kalau belum ada yang mengerti berarti belum efektif, seperti itu. Terus evaluasi dan evaluasi kembali, kayak gitu. Ya, oke, kolaborasi dalam pelayanan kemoterapi ini, saya seperti saya bilang, nggak cuma melibatkan dokter, farmasi, perawat, tapi saya sendiri dalam menjalankan pelayanan kemoterapi ini dari ujung ke ujung ini, saya rasakan mulai dari dokter, perawat, tenaga farmasi, ahli gizi, ahli laboratorium, ya terkadang kan kalau kami itu di farmasi itu banyak restriksi seperti itu, dan ketika ada yang kurang kami melibatkan, Mbak ini hasil PA, hasil EKG semua masih kami minta kayak gitu. Unit teknik yang memfasilitasi keberlangsungan alat-alat pencampuran kami cukup banyak ya. Di RSCM sendiri ada 7 biosafety cabinet dan itu harus dirawat. Terima kasih kemudian juga ruangan kami punya clean room yang harus dirawat setiap tahunnya. Kami pun berterima kasih banyak sekali kepada unit teknik yang sudah memfasilitasi kami, fasilitas medik yang selalu mengkalibrasi alat-alat kami seperti itu. Bagian administrasi, bagian penagihan semuanya Bu, sanitasi lingkungan yang mengerjakan, yang menetralisir lingkungan dari limbah hasil pencampuran obat sediaan sitostatik sendiri, dan otomatis juga dari bagian keamanan sangat terlibat semuanya dari tiap lini disiplin ilmu. Begitulah kolaborasi dalam pelayanan kemoterapi. Ya kesimpulannya, jadi kolaborasi dari setiap profesi di rumah sakit dalam pelayanan kemoterapi itu sangat dibutuhkan untuk mencapai outcome pasien yang optimal. Mau nggak mau, suka nggak suka, terkadang memang tujuan kita walaupun suka berdebat tidak saat berkolaborasi, tapi tujuannya pasti cuma satu, yaitu buat mencapai outcome pasien yang optimal dan pasien pun merasa puas terhadap pelayanan yang kita berikan seperti itu. Ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan terkait sharing kolaborasi di RSCM. Semoga bisa membawa manfaat buat rumah sakit teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu Hasti atas sharingnya, bahwa di sini benar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu Hasti, bahwa di dalam pelayanan kemoterapi itu kita membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya berarti kita bekerja sama, tidak hanya dari pihak farmasi atau hanya dari dokter atau hanya perawat, tapi bahkan semua lini. Bahkan Bu Ayu sampai menyampaikan terkait dengan cleaning service juga, karena nantinya berujung di limbahnya juga. Kemudian juga security juga berperan di situ, tadi teknik juga berperan, fasilitas medik pun juga turut berperan semua dalam pelayanan kemoterapi ini, karena memang sangat amat membutuhkan bantuan dari semua, dan juga ini untuk dalam melaksanakan atau mencapai outcome pasien yang optimal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Iya. Selanjutnya apa? Ada yang ingin bertanya? Oh ya, ada pertanyaan nih di kolom Q&A dari Siti Nur Kamal. Mohon izin bertanya, 1, kendala apa yang sering dihadapi dalam kolaborasi pelayanan kemoterapi ini? 2, apakah obat kemo selalu tersedia? Jika tidak tersedia, berapa lamakah pasien di reschedule? Apakah ada dokumen-dokumen penunjang yang harus dilampirkan agar mendapat obat kemo atau diurus secara langsung pada tahap case manager? Ya, mungkin ini yang akan lebih memahami terkait ini adalah Apoteker Ayu Hasti. Boleh tolong dibantu untuk menjawabnya. Kendala apa yang paling sering dihadapi ketika sedang kolaborasi dalam pelayanan kemoterapi? Terima kasih kepada Bu Siti Nur Kamal ya. Pertanyaannya, pertanyaan 1 gratis 2 nih kayaknya nih. Ya, satu-satu saya jawab. Kalau nggak jawab buat PR sama-sama maksudnya ya. Ya, pertama, kendala apa yang sering dihadapi dalam kolaborasi pelayan kemoterapi? Waduh, Bu, kendala mah setiap hari itu ada banyak ya.
Jangan terlalu berlebihan. Kendala itu pasti ada ya Bu, apalagi dalam komunikasi, dalam setiap kita menghadapi teman-teman perawat yang beda usia, beda umur, dokter yang beda beda apa ya, beda ini juga pemahaman, beda. Cuman itu sih terjadi. Kita pun ya satu satu penyelesaian kalau di setiap masalah ada ya komunikasi gitu. Kalau dari segi sisi saya sendiri di sini sebagai penanggung jawab ketika saya nanti dalam kolaborasi itu ada masalah ya ketika saya udah bisa saya akan lapor ke atasan saya. Seperti itu. Jadi berjenjang nanti sampai misalkan dari saya penanggung jawab lapor lagi ke atasan saya di internal kepala apa di Kasub. Kemudian nanti pun kalau misalnya masih belum juga bisa biasanya kami lapor sampai ke kepala instalasi. Jadi ketika ada masalah kalau yang memang itu terlalu apa kita tidak bisa tangani kita lapor. Sebetulnya sekecil apapun kita harus ada masalah lapor. Jangankan masalah medication error, masalah apalagi kendala-kendala tagihan seperti itu pun kita harus lapor Bu ini ada masalah terkait biaya. Ya satu-satunya jalan ya satu komunikasi. Di situ kalau kami sendiri komunikasi biasanya kalau udah karena di sini udah besar-besar semua ya kalau yang saya ngerasain ketika teman-teman mungkin udah nggak enak ngomong di grup ya pasti kita akan biasanya komunikasi pribadi kayak gitu ya. Bu ini masalahnya kayak gini. Seperti itu sih. Pokoknya ingat komunikasi efektif ya. Ya dibicara jadi kalau enaknya tuh Ibu maunya apa? Saya maunya apa? Saya yang harus kita harus tahu nih kalau ketika kita pun ditegur masalah nih kadang kan orang tuh ataupun kita menegur orang juga dia nggak tahu dia itu salah ya kita kasih tahu Bu salahnya seperti ini dijelasin jangan itu tahu-tahu marah cuman nggak tahu jelas apa sih masalahnya tuh apa yang jelas satu teman-teman ketika tidak ada miskomunikasi ya satu Ibu ini masalahnya apa ketika ada masalah cuma satu back to komitmennya apa kembali ke pasien ya udah masalahnya diselesaikan dengan komunikasi ya kalau komunikasinya kalau sudah terkait masalah terkait dengan ketersediaan barang biasanya kita serahkan kepada yang seharusnya apa kepada ahlinya ya bagian pengadaan nanti yang akan menyelesaikan. Tapi kalau masalah komunikasi sih insya Allah kalau di RSCM dokternya sendiri pun kalau kita bicaranya baik-baik maksudnya caranya baik-baik sih insya Allah sih dia nerima sih kayak gitu. Ya kalau nggak terima ya udah ngalah. Itu sih ya namanya sama apa ya Kak norma-norma etika atau dengan sama yang lebih tua itu kadang juga harus yang muda sih yang ngalah kayak gitu. Itu sih Bu pengalamannya kalau ada apa sih masalah di komunikasi kolaborasi itu pasti terkendala tapi bisa selesai dengan komunikasi. Lama Bu membentuk chemistry itu nggak sebentar, nggak setahun 2 tahun. Kami pun kan saling mengenal ini setelah sudah berjalan sekitar 5-7 tahun dan itu pasti berproses dan jalanin aja. Lama Bu, lama. Jadi sabar dan terus berkomunikasi. Yang kedua ya harus kenal tadi. Pokoknya tadi yang langkah-langkah kolaborasi yang tadi saya sudah jelaskan ya harus dijalani saling mengenal, saling percaya. Itu kuncinya Bu. Dan kalau bisa rahasia apapun, kendala apapun yang ada di tim ya jangan kemana-mana, cukup tim Ibu aja yang tahu. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab Bu. Yang kedua, apakah ada obat kemo selalu tersedia? Ya tergantung Bu. Kan ada beberapa jenis golongan ya, ada yang formularium. Kalau formularium ya mau nggak mau wajib Bu, wajib. RSCM yang semaksimal selama saya jalankan dari tim pengadaan tuh berusaha maksimal sekali untuk mengadakan obat tersebut. Ya kalau misalkan belum ada, biasanya mereka nanti mengasih tahu nih tenggat waktunya kira-kira datang kapan. Jadi dari pengadaan misalkan Bu, hari ini saya tidak bisa mendatangkan, kemungkinan besok bisa. Nah, dengan kepastian itu nanti kita bisa dapat jadwal, oh bisa misalkan di reschedule nggak jauh-jauh amat, misalkan 1 sampai 7 hari lah ya misalkan. Atau Bu, besok lusa di jadwal yang dari harusnya besok kita reschedule lusa dan itu biasanya terinformasikan H-1. Ya, apakah menutup kemungkinan pas hari H pasien udah datang nggak ada obat juga pernah kayak gitu ya. Tapi ya kita komunikasi perawat ya, Bu ini sepertinya memang terkendala keterlambatan, jadinya
tolong diinformasikan ke pasien, mungkin akan kami layani tetap misalkan jam berapa. Pasien sebetulnya cuma satu, butuh kepastian saya nih akan diobatin kapan kayak gitu. Dia akan tahu, dia akan berkurang tuh ya. Misal biasanya emosinya ketika Pak obatnya datang 2 jam lagi, Pak obatnya datang 3 jam lagi. Mereka mungkin nggak masalah, yang penting saya ditolong dan saya tahu obatnya tuh kapan datang. Itu sih pengalaman saya. Nah, yang kemungkinan yang kedua tuh biasanya yang butuh waktu lebih lama untuk yang obat-obat misalkan yang non registrasi atau yang obat ses yang perlu pengajuan khusus ke Badan POM atau ke pronnya obat kemoterapi itu sendiri, kurang lebih 3 sampai 6 bulan itu yang agak memakan waktu ya. Jadi kalau obat yang masuk formularium bisa diusahakan dengan cepat, cuman kalau yang obat yang SAS biasanya yang butuh proses waktu lebih lama lagi. Jadi harus dipersiapkan matang-matang. Apa matang-matang? Persiapan dengan baik kayak gitu. Aja udah yang tadi menurutnya udah. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Siti. Iya, Udah. iya untuk. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Jangan banyak-banyak ya. Ada pertanyaan dari Isti. Izin bertanya untuk apoteker dia, bagaimana jika terjadi efek samping saat pasien Betul. diberikan kemoterapi? Ya, kepada apoteker dia mohon dijawab. Ya, siang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi biasanya tergantung Ya udah. pasien ini Proses tentang jatuh ya. pasiennya dirawat jalan, misalnya memang tidak langsung efek samping kecuali itu ada yang namanya kit buat ekstrakasi kan ya. Jadi di ruangan tuh contohnya efek samping yang terjadi langsung saat pemberian kemoterapi itu terjadinya plebitis ya pada tempat pemberian kemonya atau site injection, maka di ruangan tuh disediakan yang namanya ekstravasasi kit di mana tuh pertolongan pertama seperti itu. Jadi tergantung nih kejadian efek sampingnya di mana. Kalau pasien dirawat inap, maka kan setiap hari kan ada visit langsung dari dokternya ataupun dari tenaga kesehatan yang lain. Kita akan diakses apakah efek sampingnya ini perlu terapi yang lain ataukah perlu tambahan terapi. Misalkan untuk pasien-pasien yang mengalami neutropeni, maka bisa ditambahkan pemberian levogen misalnya, atau misalkan pasiennya diare, apakah perlu ditambahkan untuk stop diarenya, untuk elektrolitnya seperti apa, seperti itu sih. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang dirawat jalan, yang bila terjadi efek sampingnya saat di rumah, maka orang tua pasien secara aktif melaporkan efek sampingnya melalui poster yang tadi saya sudah sampaikan di slide yang sebelumnya. Sementara itu sih palingan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Iya, masih ada waktu ya? Ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Ada lagi nih satu pertanyaan dari Cahyo Wibisono. Izin bertanya untuk Bu Ayu, adakah kendala dalam penggunaan closed system transfer device? Ya, Ibu Ayu minta tolong dijawab yang ini ya Bu. Ya, terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaan yang cukup menjebak. Baik, pertanyaannya kendala closed system mungkin teman-teman diinformasikan. Jadi di RSCM itu alhamdulillah di RSCM harusnya ya senang gitu ya. Karena salah satu rumah sakit yang sudah nih mengerjakan pemberian administrasi kemoterapi ke pasien dengan closed system, di mana perawat itu tidak perlu lagi ada tindakan menusuk ya, apa namanya set infus ke dalam pelabot. Itu sangat riskan sekali dan alhamdulillah terima kasih buat RSCM yang sudah memfasilitasi, mungkin juga teman-teman perawat, teman-teman farmasi ya. Pertama itu kita ucapin terima kasih buat RSCM yang sudah memfasilitasi alat closed system dalam pemberian kemoterapi. Terkait pertanyaannya itu kendala apa sih yang kedua, yang ada 2 jenis nih, kendala dalam pengadaan atau kendala dalam teknis penggunaan. Kalau dalam segi kendala dalam segi pengadaan itu memang butuh berproses untuk menentukan kontrak itu ketersediaan barang itu bisa kami dapatkan kayak gitu kan. Jadi ada kesesuaian dengan tarif, kami masih menyesuaikan dengan tarif yang
pelayanan kemoterapi dengan yang diberikan oleh BPJS. Alhamdulillah juga walaupun pasien itu BPJS tetap kami berikan dengan secara closed system. Kayak itu Pak, jadi RSM bagi saya RSM sudah luar biasa sekali, udah memberikan pelayanan kemoterapi ini dengan closed system. Meskipun ada kurangnya, nggak selalu ada ya, ada mungkin 1 bulan atau 1 minggu, tapi dari 21 tahun itu ya setidaknya ada 11 bulan masih kami berikan closed system tersebut. Kalau kendala teknis, dari sisi kendala teknis mungkin nanti bisa dijelaskan ke apa namanya ke saya dari rumah sakit mana, nanti kalau teknis itu udah mainnya prinsipal, jadi harus ke menghubungi prinsipal kembali. Kurang lebihnya seperti itu Pak Cahyo, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Itu Mbak Anissa sudah cukup? Baik, semoga semua jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi cukup menjawab rasa penasaran, rasa ingin tahu dari para penanya tadi ya. Kalau dari saya pribadi sih memang di RSCM ini untuk pelayanan kemoterapi, karena saya juga di sini sebagai farmasi klinik, tapi kalau saya di bagian onkologi dewasa. Kalau tadi apoteker dia itu kan khusus anak, kalau saya di bagian yang dewasa, terutama yang pasien rawat jalan. Jadi memang untuk kolaborasinya sendiri di sini saya pun merasakan sudah berjalan, ya cukup baiklah hitungannya ya. Jadi sudah antar profesi, antara dokter, perawat, farmasi, semua komunikasinya bisa berjalan dengan baik, bisa saling seperti yang Mbak Ayu bilang, saling mendukung, menghormati, saling dapat berkontribusi. Seperti tadi di dalam grup juga jika ada permasalahan dipecahkan bersama-sama, bersama juga dengan ada case manager di sana di dalamnya, ada perawat yang melakukan kemoterapi di ruang kemonya nanti, juga itu semua ada kolaborasinya. Jadi memang sudah cukup berjalan baik, semoga bisa menjadi contoh untuk Rumah Sakit Ampuan RSCM juga ya. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, sudah pukul 14, jadi dari kami bertiga izin untuk undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.